Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 3, dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah kita bahas pada kesempatan atau video sebelumnya, yakni pelajaran yang ke-9 dengan materi meyakini Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Pada materi sebelumnya atau pada video sebelumnya telah kita bahas tentang Allah itu maha mengetahui. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yakni Allah itu maha mendengar. Namun adik-adik, sebelum kita belajar, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adik-adik sekalian, pada materi atau video sebelumnya kita telah membahas tentang ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Jadi adik-adik, Allah itu maha mendengar segala suara, baik yang suara yang sangat keras pun Allah dengar, suara yang sedang-sedang Allah dengar, suara yang kecil sekalipun Allah dengar. Bahkan suara yang ada yang masih di dalam hati kita ya, belum terucap oleh lisan kita, oleh mulut kita, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu, segala suara itu Allah pasti dengar. Adik-adik harus paham itu. Nah, inilah yang kita akan bahas. Allah itu maha mendengar. Ini As-Sami' ya. As-Sami' itu artinya Allah maha mendengar. Saya ulangi, As-Sami' artinya Allah maha mendengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Jadi adik-adik harus meyakini bahwa Allah itu mendengar segala sesuatu. Allah itu akan mendengarkan bisikan hamba-hambanya, bisikan kita yang memohon berdoa kepadanya ya. Jadi adik-adik ketika menginginkan sesuatu, ada masalah dan lain sebagainya, ketika butuh sesuatu ya, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah akan dengar ya, dan insya Allah Allah akan kabulkan. Allah juga selalu
mendengar bisikan hati orang yang bersujud dan bersyukur. Ya, ketika adik-adik mendapatkan nikmat, ya, nikmat baik itu nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat pengetahuan, dan banyak nikmat-nikmat yang lain, nikmat kebahagiaan. Adik punya sepeda, ya. Adik punya motor, ya. Adik punya handphone, ya. Adik-adik perlu syukuri itu semua. Allah mendengarkan rasa syukur kita, ya. Dan insya Allah ketika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, ya, insya Allah Allah akan menambahkannya. Jadi adik-adik harus yakin bahwa Allah itu Maha mendengar. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa memohon kepadanya. Jadi adik-adik, selanjutnya Allah itu selalu mendengar, baik itu dalam bentuk bisikan sekalipun, meskipun ya bisikan itu atau suara itu kita rahasiakan, hanya kita yang tahu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, berdasarkan ayat ini, bahwa Allah itu tidak menyukai perkataan buruk, ya. Makanya adik-adik harus menghindarkan diri adik-adik dari perkataan-perkataan yang buruk. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa Allah itu Maha mendengar. Sekecil apapun itu perkataan buruk yang kita katakan, meskipun itu masih dalam hati, Allah dengar. Makanya adik-adik hindari, ya, perkataan buruk. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 148. Nah, selanjutnya adik-adik, jika kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, maka yang harus kita lakukan adalah, jadi ketika kita telah yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, Allah mendengar semua suara, segala macam suara, baik itu yang keras, sedang, kecil, bahkan masih di dalam hati pun itu Allah akan dengar. Maka yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, selalu berhati-hati di dalam berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi adik-adik, setelah kita paham bahwa Allah itu Maha mendengar, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan itu pasti Allah dengar. Kemudian kita harus selalu berusaha mendengarkan hal-hal yang baik. Ketika ada hal-hal yang buruk, ya, kalau kita tidak bisa menegurnya, ya, kita lebih baik kita tinggalkan supaya kita tidak mendengarkan hal-hal buruk, ya. Kita berusaha mendengarkan hal-hal yang baik. Misalkan
ada ceramah agama, ya kita berusaha untuk datang untuk mendengarkannya. Ada nasihat-nasihat yang baik dari orang tua, kita dengarkan itu. Kemudian selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Adik-adik bisa lakukan ini di rumah ya. Adik-adik misalkan kalau dalam waktu luang telah mengerjakan tugas, telah selesai belajar, bisa adik-adik putar video atau putar audio ayat-ayat Al-Quran ya. Banyak kok di dalam YouTube misalkan, atau di Google banyak ayat-ayat Al-Quran. Adik-adik bisa lakukan ini baik itu di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Kemudian selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Ini penting. Adik-adik harus berusaha ya, mengontrol diri adik-adik ya, bahwa apakah ucapan saya ini sudah baik, apakah ucapan ini kurang baik ya. Harus adik-adik berhati-hati. Harus adik-adik hindarkan diri adik-adik dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena ayat tadi yang saya sampaikan tadi menyampaikan bahwa Allah tidak suka dengan perkataan yang buruk. Makanya adik-adik harus hindari. Dan Allah akan mendengarkan ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah adik-adik, setelah kita belajar tadi, ya saya kembali akan memberikan tugas kepada adik-adik. Ketika adik-adik ya mengikuti materi dari awal sampai saat ini, tentunya adik-adik akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, arti kata as-sami adalah. Yang kedua, Allah titik-titik segala bisikan manusia. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui bahwa Allah Maha mendengar. Nah, adik-adik semangat dalam mengerjakan tugas ya. Ini jawabannya ini. Nah, tentunya ketika adik-adik mengikuti materi ini tuntas ya, insya Allah adik-adik akan dengan mudah menjawabnya. Nah, itulah materi kita pada kesempatan ini ya. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah mengikuti materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.